industri musik itu pernah mengalami booming ketika Philips meluncurkan rancangannya berupa compact disc. Itu semua senang, produsen senang, promotor senang, artisnya juga dapat cuan. Itu masa industri musik. Dia tiba-tiba entah bagaimana ceritanya ada MP3. Ketika di zaman MP3 ini, MP3 itu bukan soal musiknya dipampatkan sehingga dalam satu cakram itu bisa isi banyak sekali lagu, bukan soal itu. Tetapi MP3 ini efek ikutannya adalah dia bisa file sharing, sehingga apa akibatnya orang berhenti untuk membayar musik. Buat apa? Tukar-tukaran file saja dalam format MP3. Ketika ini terjadi, industri musik panik, kolaps, panik. Dan muncullah Spotify dan Apple sebagai sang penyelamat. Pada tahun 2001, Apple merilis iPad. Kemudian pada tahun 2003, keluarlah iTunes Store. Pada tahun 2008, Spotify mulai di Eropa dulu. Kemudian 2011, Spotify mulai di USA. Dan tahun 2015 itu adalah pertama kali Apple meluncurkan Apple Music. Sepintas, Spotify dan Apple ini menjadi penyelamat dari industri musik. Tapi sebetulnya semuanya berubah. Jadi pada waktu Spotify dan Apple meluncurkan produk, orang bukan lagi membeli musik, tapi orang membeli akses. Yang dibayar itu adalah supaya dia bisa mengakses Spotify itu, supaya dia bisa mengakses Apple Music. Jadi dia tidak membayar musiknya seperti dulu zamannya CD, orang beli CD-nya siapa. Nah, ini beli akses. Ini sebuah revolusi yang sangat besar. Dan kemudian parameternya tidak lagi berupa musik itu disenangi, enak, bisa goyang, bisa membangkitkan nostalgia. Tetapi mulai adanya Spotify dan Apple ini, orang seperti direbus oleh 3 parameter, yaitu attention, perhatian, playlist yang sudah mereka susun, dan algoritma yang tidak ada orang yang tahu bagaimana mereka menjalankan algoritmanya ini. Sehingga bagi pemusik sekarang itu, pemusik tidak lagi jualan musik, tetapi menjual kebiasaan orang untuk terus-menerus mendengarkan musik. Jadi dia tidak menjual musik, tapi dia menjual kebiasaan bagaimana orang supaya terus-menerus mendengar musik. Sampai ada fake streaming, padahal nggak ada yang dengerin, tapi dia pakai robot, akal-akalan supaya kelihatannya pendengarnya banyak, supaya orang tertarik, akhirnya terus mendengarkan musiknya. Dan selama 30 detik kan tidak boleh berhenti ya. Kalau orang mendengarkan kurang dari 30 detik, itu tidak dihitung untuk monetizing, untuk dapat duit. Di situasi itulah sekarang pemusik dan composer berada. Pertanyaannya, masihkah Anda menganggap bahwa semacam Spotify, Apple Music, dan lain sebagainya yang streaming online itu merupakan satu terobosan cerah menggantikan gig di panggung musik?